Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan dengan NIM 24106060007 dari Prodi Teknik Industri UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pemrograman komputer modul 3, yaitu membuat sistem informasi akademik dengan menginputkan 40 data mahasiswa yang berbeda dan diubah menjadi Excel dan memfilter data tersebut berdasarkan nilainya. Hanya saja yang pertama saya mengimport library Pandas dan mengaliaskan ASPD. Jadi ketika menggunakan Pandas ini kita hanya perlu mengetikkan PD. Lalu yang pertama ada print selamat datang di sistem informasi akademik, dan selanjutnya kita lihat menunya dulu. Nah, untuk secara menu itu tidak ada yang berubah terlalu berbeda secara modul yang kemarin, hanya menambahkan yang pertama itu ada simpan data Excel dan juga filter. Nah, ini kita coba langsung ke fungsi yang kelima, itu simpan data Excel. Sebelumnya di sini karena diminta itu memasukkan 40 data mahasiswa yang berbeda. Di sini saya membuat dictionary sebanyak 39 data mahasiswa karena untuk menghemat waktu juga. Jadi di sini terdapat infonya itu ada NIM 2, bisa NIM-nya 241066001, juga terdapat namanya, prodi, dan semester. Lalu juga ada mata kuliah dengan 3 mata kuliah yang berbeda beserta nilainya masing-masing. Nah, di sini hanya berjumlah 39, dan untuk data yang ke-40 nanti akan saya coba masukkan secara manual. Oke, selanjutnya kita jelaskan untuk yang fungsi simpan data ke Excel. Nah, di sini mendefinisikan simpan ke Excel. Nah, rows ini itu sebagai tempat list untuk menyimpan dari data-data yang akan nanti diambil dari dictionary yang ada di atas tadi. Nah, untuk pertama itu menggunakan for name info in data mahasiswa.item. Nah, for name ini itu sebagai kunci di mana name ini digunakan sebagai kunci. Jadi ketika salah satu name-nya itu dipanggil, misal name yang 01-nya, lalu akan memunculkan info data mahasiswa yang menggunakan NIM tersebut. Lalu untuk mata kuliah, nilai in info. Jadi berdasarkan mata kuliah itu akan menampilkan info mata kuliahnya, info semua mata kuliahnya sebanyak 3 mata kuliah tadi. Nah, di sini akan menampilkan pasangan kuncinya NIM, akan menampilkan NIM tadi yang terdapat di dictionary, lalu nama, info nama. Ini itu untuk memanggil pasangan kuncinya. Jadi hanya muncul nama saja, tidak muncul secara keseluruhan. Program studi nanti akan menampilkan program studi, semester hanya menampilkan semesternya aja. Terus mata kuliah akan menampilkan semua mata kuliah dari mahasiswa dengan salah satu NIM tersebut. Lalu nilainya akan menunjukkan nilai berapa yang didapat mahasiswa tersebut berdasarkan mata kuliahnya. Lalu df sama dengan pd.dataframe_rows. Jadi itu tuh mengubah dari list tadi. Dari list rows ini itu mengubah menjadi data frame. Jadi supaya nanti ketika diubah menjadi Excel itu datanya menjadi urutan dan menjadi seperti tabel seperti itu. Lalu df to Excel data underscore mahasiswa 1 xlsx terus index sama dengan false. Nah, ini untuk mengubah tadi data yang sudah diubah jadi data frame tadi, df-nya dia diubah menjadi Excel dengan nama data underscore mahasiswa 1 dot xlsx. Lalu index sama dengan false. Jadi ini itu supaya tidak memunculkan indeksnya di dalam file Excel nanti. Nah, ketika sudah berhasil disimpan, maka akan muncul data berhasil disimpan ke file data underscore mahasiswa 1 dot xlsx. Nah,
Selanjutnya ada fungsi untuk memfilter nilai. Jadi df sama dengan pd.read Excel. Nah, ini itu digunakan untuk membaca dari file Excel yang sebelumnya sudah disimpan dari berdasarkan nama-nama data-data 40 mahasiswa tersebut akan dibaca lalu difilter. Nah, mk underscore filter sama dengan input ini itu untuk memasukkan mata kuliah apa yang akan kita filter. Misalnya kita akan masukkan matematika atau statistika, nah akan muncul hanya mata kuliah tersebut berdasarkan dari semua data mahasiswa yang ada. Lalu df filter sama dengan, nah ini itu akan yang pertama akan menampilkan mata kuliahnya yang diinput tadi berdasarkan mahasiswanya itu mengambil mata kuliah apa. Lalu dan df nilai itu untuk menunjukkan nilainya yang lebih besar dari 80. Jadi kalau nilainya di bawah 80 maka data mahasiswa tersebut tidak akan muncul. Lalu fdf underscore filter .empty ini tuh jika tidak terdapat nilai di atas 80 maka akan muncul tidak ada mahasiswa dengan nilai di atas 80 untuk mata kuliah tersebut. Nah, jika ada isinya maka akan muncul data mahasiswa dengan nilai lebih besar dari 80. Lalu print df filter untuk print tadi berdasarkan mahasiswa tersebut, mata kuliahnya dan nilainya. Lalu mengubah dari yang sudah data-data di filter menjadi Excel. Lalu jika sudah berhasil maka hasil filter disimpan ke file filter underscore mata kuliah filter. Jadi akan muncul filter underscore misal memfilter matematika. Jadi filter underscore matematika.slxx. Lalu jika sebelumnya itu di data mahasiswa di Excel-nya itu belum kita simpan, maka akan muncul data mahasiswa 1.slx belum ditemukan dan diharuskan menyimpan data terlebih dahulu. Oke, mungkin kita langsung coba saja untuk mulai run. Nah, kan karena sebelumnya udah ada 39 data mahasiswa, kita coba cek dulu untuk menampilkan 39 data tersebut. Nah, sini sudah muncul. Nah, ini untuk NIM yang terakhir tadi 39, itu atas nama Rafli Informatika. Kita bandingkan dengan yang di sini. Nah, itu datanya itu sama. Jadi tidak ada data yang berantakan. Lalu kita coba untuk memasukkan data yang ke-40. Kita masukkan data 2 tambah. Kita masukkan NIM-nya 410040. Ntar masukkan nama studi lalu semester, kita masukkan mata kuliahnya, masukkan nilai, lalu terus masukkan lagi. Nah, ini muncul data mahasiswa atas nama Iwan masih disimpan. Nah, kita coba tampilkan lagi apakah data yang ke-40 tersebut sudah masuk. Nah, di sini muncul dari tadi yang 39 itu atas nama Rafli, terus yang ke-40 nama Ikhwan. Nah, selanjutnya kita ubah file data-data tersebut itu menjadi ke dalam Excel. Kita ketik 5. Nah, berhasil simpan berdasarkan data mahasiswa 1.slx. Nah, di sini sudah terdapat. Kita coba cek di sini. Kita buka. Nah, di sini sudah masuk semua.
Kita cek apakah berjumlah 120 data. Nah, ini sudah sesuai, itu sebanyak 120 data. Lalu kita coba filter nilai yang lebih besar 80. Gunakan 6. Nah, kita masukkan nama mata kuliah yang ingin difilter. Misal saya masukkan matematika. Nah, di sini itu akan muncul. Nah, ini tuh atas nama siapa, nama Ahmad, Rizky, Yadi, terus sampai ke Rafli dengan nilai mata kuliahnya yang kita inputkan tadi matematika. Dengan nilainya itu semua lebih besar dari 80. Nah, di sini itu nanti filternya itu juga akan bikin ke Excel. Nah, ini sudah muncul. Coba filter matematika. Nah, sini sudah muncul dari data yang tadi matematika semuanya sudah sama dengan yang terdapat di VS Code ini. Lalu mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.